Nah, sebenarnya seperti apa sih di dalam ya? Selama ini kan kami kita lihat dari luar seperti apa pansus, kok ke sini agendanya atau kok ini agendanya. Seperti apa sih pengambilan keputusan, penentuan agenda di pansus sendiri Bang Supratman? Ya, saya pertama-tama minta maaf. Saya tidak bisa menceritakan secara pasti Karena? terhadap kejadian yang ada di dalam pansus. Karena secara jujur saya akui bahwa sejak pansus itu terbentuk dan fraksi Partai Gerindra mengirimkan nama, saya sekalipun menghadiri rapat pansus itu tidak pernah. Oh ya? Pertama juga karena kebetulan saya masuk di pansus RUU Pemilu. Sehingga seluruh energi itu tercurah kepada RUU Pemilu itu. Tetapi yang pasti saya ingin sampaikan bahwa pada saat penyusunan jadwal rencana kerja itu, disitulah sebenarnya sikap fraksi Gerindra diambil. Yang waktu itu diwakili oleh Pak Desmond ya, Desmond Mahesa. Pada saat itu memang sudah mengusulkan supaya jangan sampai kemudian dilakukan kunjungan ke lapas dalam rangka menemui Para terpidana koruptor. Kenapa pertimbangan kita adalah waktu itu Pak Desmond sampaikan bahwa mungkin saja ada kebenaran di sana, tetapi subjektivitas itu akan membahayakan terhadap kredibilitas pansus. Karena bagaimanapun ini kan sudah putusan pengadilan. Dan pada saat itu juga Pak Desmond sempat berjanji kepada saya menyatakan bahwa kalau ini sampai kemudian tetap dilanjutkan, itu pasti Gerindra akan menarik diri dari kalimat itu sudah keluar. disampaikan. Dan itu kan di dalam press release Pak Desmond dalam media online alasan Gerindra keluar itu salah satunya itu. Nah oleh karena itu menurut saya itu adalah sebuah sikap. Jadi kalau ada yang menuduh fraksi Partai Gerindra itu keluar karena tiba-tiba apalagi dikaitkan dengan ngambek gara-gara undang-undang itu sama pemilu. sekali nggak ada kaitannya. Dan sejak saat itulah Gerindra tidak pernah mengirimkan wakil untuk hadir dalam rapat pansus. Itu ceritanya, sehingga masyarakat semua perlu tahu bahwa kita tidak ada sama sekali. Ini keputusan politik yang satu dengan keputusan yang lain ini tidak ada kaitan sama sekali. Soal kecewa, ya mungkin kecewa, tapi tidak boleh dikaitkan dengan sebuah proses pengambilan keputusan terhadap isu yang berbeda. Tetapi intinya sekali lagi, kenapa kami dari awal mengirim atau tidak, intinya fraksi Partai Gerindra itu kita konsisten bahwa kita melihat ada kelemahan di KPK, sebagaimana halnya ada kelemahan di kepolisian, begitu juga di Kejaksaan Agung. Tetapi yang perlu dibutuhkan adalah bagaimana kemudian ketiga lembaga ini bersinergi. Kan alangkah baiknya kalau semua kuat, kepolisian dengan sumber dayanya yang ada, sekarang direncanakan membentuk Densus Anti Korupsi. Kita dukung sepenuhnya. Kejaksaan dengan Satgas Pemberantasan Korupsinya, ada 100 jaksa yang dididik, luar biasa, kita dukung. Kalau kemudian KPK juga dalam membentuk melakukan kerja-kerja tugasnya dan itu dilakukan sudah secara baik, kemudian harus kita lemahkan, kan menjadi pertanyaan. Kenapa ada yang mau dilemahkan, ada yang mau dikuatkan. Jadi seharusnya kita berpikir secara holistik, menyeluruh terhadap seluruh persoalan bangsa ini. Nah oleh karena itu dari dulu saya menyatakan bahwa saya sering mengkritik keras secara KPK. Mbak boleh tanya sama Pak Johan Budi waktu beliau menjadi komisioner. Saya katakan di hadapan Raker Komisi 3 yang lalu, bahwa sampai kiamat pun KPK tidak akan pernah bisa memberantas 100% korupsi di Indonesia. Kalau tidak ada pembenahan sistem yang lain. Jadi menyerahkan seluruh pemberantasan tindak pidana korupsi itu kepada lembaga-lembaga, tidak akan pernah bisa. Ada dua sistem yang harus kita buat kalau korupsi ini mau berhenti. Satu, harus lahir undang-undang pemberantasan transaksi tunai. Harus lahir undang-undang pendanaan partai politik oleh APBN. Dan itu waktu itu saya usulkan, KPK saat ini sudah merespon bagaimana kemudian pendanaan partai politik itu direkomendasikan supaya itu dari APBN. Kita respect dengan itu. Nah oleh karena itu kalau dua undang-undang ini tidak dihadirkan, maka pemberantasan korupsi di Indonesia itu otomatis hanya ganti orang saja. Nah oleh karena itu jangan kita bebani semua kepada lembaga-lembaga penegak hukum, KPK, kepolisian maupun kejaksaan, apalagi kalau KPK sendirian. Nah oleh karena itu ketegasan pemerintah dalam hal ini adalah Presiden untuk melahirkan, coba gagas itu undang-undang tentang pembatasan transaksi tunai. Itu mau tidak mau pasti korupsi itu akan semakin menurun. Mas Didi, ini grand tujuan utamanya kan untuk memberantas korupsi ya. Tapi kemudian kita kembali lagi ke akses yang ditimbulkan oleh agenda-agenda yang sudah dijalankan oleh pansus KPK. Ada nama-nama besar atau tuduhan-tuduhan yang serius. Mas Didi, Anda berada di luar dan kemudian tentu mengamati bagaimana kerja mereka. Kerja anggota-anggota pansus, ada Bu Elsa bahkan tadi Elsa Sarif mengadakan konferensi pers, sampai harus mengadakan konferensi pers untuk kemudian mengklarifikasi hal-hal yang itu kan tuduhan serius, Mas Didi. Eksesnya besar. Saya lihat ada beberapa tuduhan yang hanya mendengar dari pihak lain ya, testimonium di audit itu. Ya, ini saya kira yang hal-hal begini nih sangat-sangat lemah sekali ya.
yang begini nggak bisa dibiarkan berkembang di pansus sedemikian rupa ke publik tanpa lalu dibiarkan digoreng di sana, saya rasa nggak benar. Nah, saya kembali begini ya, sebenarnya dari awal kan Presiden Jokowi ini ingin memperkuat KPK. Ini waktu tinggal sedikit ya, tinggal 2 tahun. Tadi apa yang disampaikan 2019 ya. Supratman banyak saya sepakat undang-undang transaksi, pembatasan transaksi dan sebagainya. Nah ini tinggal 2 tahun. Ada ide yang bagus dari Presiden Jokowi dalam kampanye ingin melipat gandakan penyidik KPK ya, hingga 10 kali lipat. Nah ini makin jauh kalau begini. Sekarang terlihat kerja pansus mencari-cari kesalahan KPK walaupun KPK bukan malaikat ya. Pasti KPK itu ada kelemahan juga, tapi cara-cara yang dilakukan ini jelas akan menambah lemah KPK. Padahal kalau ide Presiden itu didukung, melipat gandakan penyidik hingga 10 kali, itu sangat baik sekali. Setidaknya itu dulu deh dilakukan. Paling nggak itu dulu, itu dulu dan kalau ada hal-hal yang kurang bagus KPK, kan ada Komisi 3 tempatnya Mas Supratman, lalu ada kita bisa riset dengan kerjasama dengan kampus dan sebagainya, minta masukan masyarakat. Tidak bisa dengan cara-cara begini. Jadi kalau kita lihat lagi, ini sudah melenceng seolah-olah menjadi apa ya? Pansus pelemahan KPK ya, Mas? Ya ke arah pelemahan sebagaimana yang diduga oleh banyak pihak saya pikir ya. Jadi sudah terbaca sejak awal. Bang Emerson, Anda melihat bagaimana? Ini udah mulai keluar Gerindra, ya Demokrat sudah sejak awal, PAN mau pikir-pikir mau keluar atau masih di dalam dengan banyak pertimbangan. Ini mau kemana? Pasal 201 udah nggak terpenuhi. Nah itu yang juga kita heran ya, artinya gini kan kalau arti tersisa kan dianggap partai pendukung pemerintah. Gitu secara ya. kebetulan secara kalau kebetulan, Bang Supratman. Menurut Pak Supratman, tapi sejak awal kita sendiri juga mempertanyakan kemana Pak Jokowi dalam konteks pelemahan KPK yang datangnya dari parlemen. Ya catatan IC misalnya dari 15 upaya pelemahan KPK, 8 dari parlemen, salah satunya lewat pansus hak angket. Nah saya membacanya begini, Jokowi nampaknya terlalu berhati-hati atau mungkin bahasanya sangat kompromi. Dia selalu bilang bahwa saya tidak mungkin mengintervensi proses yang ada di DPR. Nah, dan politik. Dia akan menunggu di akhir. Karena apa? Rekomendasinya paling-paling akan keluar adalah revisi Undang-Undang KPK. Jokowi mungkin akan mengambil sikap yang sama dengan tahun 2015 bahwa saya nggak setuju KPK diperlemah, tapi mungkin perlu ada penundaan proses legislasi. Yang kita harapkan adalah penolakan gitu ya. Atau yang juga sangat ekstrim dilakukan oleh Jokowi adalah mengingatkan partai pendukung pemerintah untuk memperkuat KPK seperti program nawacitanya dengan cara mundur tuh dari proses hak angket KPK gitu. Karena yang kita lihat kan motor di pansus hak angket KPK kan cuma itu aja, Partai Golkar, PDIP dan juga Nasdem gitu yang sangat menonjol. Di luar itu kan ya cuman kayak cawi-cawi ikut-ikutan aja tapi nggak terlalu di publik itu mereka menganggap ya mereka penggembira. Tapi kelihatan sekali bahwa kok publik menganggap ada kesan ini kayaknya ada kaitannya dengan IKTP. Karena apa? Dari 102 nama yang disebut di dakwaan itu kan ada 52 politisi dari berbagai partai politik dan sebagian diantaranya adalah para teman-teman yang anggota pansus KPK, pansus hak angket KPK. Dan di luar itu dalam catatan IC misalnya khususnya politisi aja yang di DPR dan di DPRD yang terkena kasus oleh KPK, diproses oleh KPK itu ada 72 nama yang disebut. Artinya apa? Mereka punya konflik kepentingan. Pingin KPK itu jangan kuat banget gitu. Kalau bisa ya Komisi Pemberantasan Korupsi diganti Komisi Pencegahan Korupsi. Cukup mencegah aja, jangan menindak begitu. Jadi ada banyak hal yang akan terjadi, saudara. Kami hadirkan ada Bang Supratman, kemudian Mas Didi. Anda akan menyaksikan dan sama-sama kita menyaksikan sejak awal sebenarnya untuk kemudian sama-sama sebagai rakyat satu-satunya yang bisa kami gunakan adalah pilih atau enggak nanti ya di 2019 atau ketika Anda, Bang Supratman, Mas Didi juga nanti akan ikut kontestasi mungkin untuk kemudian bisa kita menilai sejak sekarang siapa yang benar-benar berkomitmen untuk memberantas korupsi di negeri ini. Terima kasih Bang Supratman Andi Aktas, mantan anggota Pansus, mantan sekarang ya, anggota Pansus angket KPK dari fraksi Gerindra, kemudian juga Mas Didi Irawadi Syamsuddin, Wakil Sekjen Partai Demokrat, dan Bang Emerson Yunto, Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW sudah hadir di Kaos Malam. Terima kasih.